Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat di sana. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang 5 jenis sholat sunnah yang kita bisa lakukan selama 24 jam. Teman-teman semua, berbagai macam sholat itu ada waktunya. Awabin misalnya cuman antara maghrib dan isya. Sholat isyraq misalnya cuman di pagi hari. Sholat duha misalnya cuma di pagi hari. Misalnya tahajud cuma di malam hari. Witir hanya di malam hari. Taraweh hanya di malam hari, teman-teman. Rawatib hanya antara sebelum dan setelah sholat fardu saja. Tapi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun teman-teman pengen selama 24 jam. Nah, apa saja jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan dalam 24 jam atau selama 24 jam? Yang pertama kita mulai saja. Yang pertama yang bisa dilakukan selama 24 jam, bangun tidur boleh, mau tidur boleh, siang hari boleh, antara maghrib dan isya juga boleh, adalah sholat sunat taubat. Caranya baca niatnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, teman-teman, nanti sehabis sholat banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Apa guna sholat sunat taubat? Manfaat dari sholat sunat taubat adalah mengampunkan dan menipiskan dosa kita yang lalu. Dulu mungkin kita maksiat, dulu mungkin kita pernah berbuat salah, dulu mungkin kita pernah khilaf, dulu mungkin kita pernah zolim sama orang lain, dulu mungkin kita pernah memarahi anak tak pada tempain, dulu mungkin kita pernah kepo-kepo dengan urusan orang lain. Supaya dosa kita itu Allah tipiskan, maka teman-teman perbanyak melakukan sholat sunat taubat 2 rakaat kapanpun teman-teman mau. Caranya sekali lagi seperti sholat subuh saja. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan selama 24 jam kapanpun teman-teman mau. Yang kedua ada namanya sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Teman-teman sholat seperti biasa, lagi-lagi seperti sholat subuh. Apa manfaat sholat sunat hajat? Kalau tadi sholat sunat taubat manfaatnya adalah menipiskan dosa kita yang lalu, sementara sholat sunat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Dan setelah sholat hajat ini doa kita bisa mustajab loh. Misalnya teman-teman anak sakit, pengen Allah sembuhkan, teman-teman lakukan sholat sunat hajat kapanpun teman-teman mau. Dan teman-teman bisa lakukan setelah sholat sunat hajat itu berdoa untuk kesembuhan anaknya. Suami masih maksiat, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya taat. Misalnya teman-teman mau ujian, teman-teman bisa lakukan sholat sunat hajat supaya ujian teman-teman lulus. Nah, saya teman-teman kalau mau ujian, biasanya sepanjang masa hari ujian saya selalu melakukan sholat sunat hajat. Dan saya minta tolong nih kepada orang tua saya untuk melakukan sholat sunat hajat dan ikut turut mendoakan saya. Jadi ya double gardan teman-teman, supaya doanya lebih pas, lebih mantep lagi. Nah, misalnya teman-teman dalam masalah atau kehilangan barang, kehilangan harta, atau rumahnya kemalingan, teman-teman pengen nih Allah bangkitkan lagi rezekinya, Allah ketemukan lagi barang yang hilangnya. Teman-teman bisa melakukan sholat sunat hajat, karena sholat sunat hajat ini tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Oke, nomor 3, sholat yang bisa teman-teman lakukan selama 24 jam adalah sholat sunat istikharah. Apa sih fungsi sholat sunat istikharah? Fungsinya adalah untuk meyakinkan hati kita yang dalam keadaan ragu. Misalnya suami di Medan, anak di Jakarta, bingung kalau pergi ke Medan tinggal anak, tetap di Jakarta jauh dari suami. Teman-teman bingung nih, teman-teman bisa melakukan sholat sunat istikharah. Anak pengen pesantren ke Jawa, sementara teman-teman tinggalnya di Sumatera. Anaknya pengen, tapi teman-teman gak sanggup kehilangan anak jauh dari teman-teman, dan teman-teman ragu. Teman-teman bisa melakukan sholat sunat istikharah. Maksud saya istikharah. Jadi istikharah itu adalah sholat dalam keadaan ragu. Teman-teman lulus kuliah di luar negeri, tapi orang tuanya nggak mengizinkan, dan akhirnya orang tua dan kita pun menjadi ragu. Bisa melakukan sholat sunat istikharah.
Istikharah ini sholat kalau kita dalam keadaan ragu memilih di antara dua hal yang berat. Dan istikharah ini biasanya orang sering mengatakan nanti Allah akan berikan jawaban melalui mimpi. Tidak harus melalui mimpi Allah memberikan jawaban. Kadang-kadang Allah memberikan jawaban memang melalui mimpi. Kadang-kadang melalui orang lain yang kemudian kita bisa yakin atas jawabannya. Atau kadang-kadang kita yakin aja dan tidak ada keraguan dan cepat memutuskan. Itulah sholat sunat istikharah. Teman-teman bisa lakukan kapanpun teman-teman pengen. Nah teman-teman semuanya, tapi istikharah ini nggak bisa disalahgunakan ya. Nanti teman-teman misalnya ragu nih, saya mau main atau mau ke masjid, ya istikharah dulu, nggak bisa. Jadi istikharah ini hanya pada perkara-perkara yang berat dan sama kekuatan hukumnya. Oke, yang 4 adalah sholat yang teman-teman bisa lakukan 24 jam. Kapanpun teman-teman bisa pengen lakukan adalah sholat sunat wudhu. Apa itu sholat sunat wudhu? Adalah sholat setelah selesai berwudhu. Teman-teman, saya merekomendasikan, menyarankan agar teman-teman semuanya mau menjaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal teman-teman ambil wudhu lagi aja. Kenapa? Karena orang yang mampu menjaga wudhunya 24 jam, kalau dia meninggal dalam keadaan berwudhu, maka dia tergolong mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan dan langsung masuk surga. Pengen dong teman-teman merasakan mati syahid? Dan menurut saya sih mati syahid itu cita-cita kita bersama. Karena kalau nggak mati syahid kita bakal dicuci di neraka. Dan neraka itu pedih teman-teman. Sehari di neraka bisa 1000 tahun di dunia, dan 1 detik di neraka bisa 48 tahun di dunia. So teman-teman rajin jaga wudhu 24 jam. Karena cara mudah untuk mati dalam keadaan syahid adalah teman-teman lakukan yang wajib, kemudian jangan lepas wudhu selama 24 jam. Dan ketika teman setelah ngambil wudhu, teman-teman bisa melakukan sholat sunat wudhu kapanpun teman-teman mau. Iya, jadi ayo kita cita-citakan pengen mati dalam keadaan syahid dan mampu menjaga wudhu 24 jam. Baik teman-teman, yang terakhir pada poin hari ini saya akan sampaikan nomor 5, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun teman-teman mau adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Bolehkah tahiyatul masjid kalau kita lakukan di musola? Teman-teman, dalam Islam cuma ada 2 tempat. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah masjid jami. Apa itu masjid? Masjid adalah dipakai 5 waktu, tidak dipakai Jumat seperti musolanya kita. Yang kedua adalah masjid jami. Apa itu masjid jami? Dipakai 5 waktu, dipakai Jumat seperti masjidnya kita. Jadi musola itu adalah masjid walaupun bukan masjid jami. So boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Tentu boleh, tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola. Jangan ya teman-teman ya. Jadi itulah 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan 24 jam. Caranya sama seperti sholat subuh, hanya niatnya saja yang berbeda. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Teman-teman bisa lakukan 2 rakaat setiap harinya atau 4 rakaat 2 kali salam, itu terserah kepada teman-teman semuanya. Kenapa saya terinspirasi menyampaikan ini? Karena saya agak gelisah ketika banyak jemaah yang berangkat umroh, dan ketika misalnya nyampe di Masjid Kuba jam 2 siang atau jam 3 siang, lalu tour and guide-nya bilang, ini Masjid Kuba nih, ayo silahkan sholat di sini. Biasanya jemaahnya pada ragu, aduh ini sholat apa ya? Sholat zuhur masih udah lewat, asar belum masuk. Akhirnya mereka cuma tahiyatul masjid aja. Waduh, itu sayang banget. Padahal banyak loh sholat yang bisa dilakukan selama 24 jam. Jadi nanti mudah-mudahan Allah izinkan kita berangkat kembali haji dan umroh, teman-teman bisa lama-lama di Masjidil Haram dan lama-lama di Nabawi atau di masjid manapun yang teman-teman mau, dan melakukan 5 jenis sholat ini. Selain teman-teman juga tentu beriktikaf. Dan ketika teman-teman di rumah, teman-teman bingung mau ngapain, sebenarnya teman-teman bisa melakukan sholat ini. So umat Islam itu nggak boleh suntuk, karena banyak hal yang bisa dia lakukan dalam hal ibadah, terutama sholat sunnah yang telah saya sebutkan ini. Sebenarnya ada lagi sih sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun, tapi caranya agak beda, tidak seperti sholat subuh. Tentu saya akan sampaikan pada
video saya selanjutnya, yakni tentang sholat sunat tasbih. Nah teman-teman semua, ini sedikit dari saya. Mudah-mudahan teman segera bisa mengamalkan start from hari ini. Dan sehat selalu buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel saya ini. Teman-teman boleh subscribe channel saya ini dengan menekan foto saya yang ada di sini, dan teman-teman boleh lihat video saya yang lain, dan silakan share video ini kepada siapapun yang kira-kira bisa memperoleh manfaat dari video ini. Salam ta'zim dari saya, Nela Luki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.